Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Maya Amhar kali ini membahas tentang terapi adalah sebuah karya seni. Saya kemarin ini dapat panggilan terapi di daerah Tebet, dan begitu saya sampai di pagar rumah klien tersebut, saya lihat ada si bapak-bapak yang sudah cukup tua berjalan memakai walker. Pada saat itu saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniailah kesembuhan untuk bapak ini lewat tanganku. Artinya mungkin saja Allah telah memberikan karunia kesembuhan untuk si bapak ini lewat tangan orang lain, lewat cara lain, lewat jalur lain, tapi semoga Allah juga berkenan memberikan kesembuhan untuk bapak itu lewat jalur terapi aku. Dan saat itu juga aku ingat pada seorang bapak yang juga aku temukan berjalan sudah pakai walker kayak begitu juga. Dia itu adalah bos tanteku. Tanteku bertanya, apakah kamu bisa menolong bos aku yang sudah sangat lama berjalan dengan walker? Jadi kemana-mana dia itu jalan udah pakai alat bantu yang kakinya 4 itu. Saya bilang, saya harus tahu dulu. Saya harus periksa dan harus tahu dulu apakah saya bisa membantu beliau. Kalau saya misalnya bisa menemukan penyebabnya dan bisa merapikan kembali kesalahan pada otot atau urat atau sendi si bapak tersebut, insya Allah beliau akan kembali bisa berjalan normal. Saya dibawa tante saya ke rumah si bapak itu di daerah Pondok Indah yang di jalan utamanya itu, dan si bapak itu jalan memang udah pakai walker. Setelah saya periksa dan saya bilang kepada beliau di mana daerah-daerah yang aku temukan bermasalah dengan otot kakinya, dan saya tunjukkan cedera-cederanya, dan saya ingatkan ini biasanya kejadian kayak begini disebabkan karena jatuh, disebabkan kecelakaan. Dan beliau mengatakan benar, beliau pernah jatuh dari kendaraan bermotor. Nah, pada saat terapi ketiga ini, kalau nggak salah saya ya, ini pada saat terapi ketiga itu si bapak sudah jalan dengan baik, sudah lepas walkernya dan dia sudah jalan dengan normal. Dan keadaan setelah selesai terapi ketiga, saya ceritakan sama tante saya, kan saya bilang bahwa si bapak bos beliau itu sudah bisa jalan dengan baik, sudah normal. Pada saat terapi yang keempat tersebut, tante saya ikut, dan beliau lihat ketika si bapaknya muncul jalan biasa dengan santai, tante saya bilang, wah, si bapak udah bisa jalan dengan normal, alhamdulillah. Dengan tangkas si bapaknya menjawab, oh ini karena saya terapi sama Shinsei. Begitu dia bilang terapi sama Shinsei, saya colek tante saya, tante dengar sendiri ya. Si bapaknya bisa jalan karena terapi dengan Shinsei, ya. Artinya ini adalah kali terakhir saya bantu beliau untuk melakukan terapi. Dan setelah terapi keempat itu, saya tidak mau lagi bantu beliau karena silahkan saja si bapak melanjutkan terapi dengan Shinsei-nya yang telah membuat dia bisa berjalan kembali. Saya langsung bilang sama tante saya akan memberikan waktu saya kepada orang lain yang membutuhkan. Si bapak udah ada yang ngurus dengan baik, yang lebih baik dari saya. Tante cuma bisa diam. Ternyata minggu berikutnya pas jadwal beliau, aku lihat ada chat lewat WA, ada 3. Tapi aku nggak buka. Karena nggak buka, dia telepon. Aku nggak angkat. Berkali-kali dia telepon, aku tetap tidak angkat. Setelah itu aku bilang sama tante, si bapak, bos tante, nelpon aku, chat, tapi aku nggak buka lagi. Karena aku sudah bilang sama tante, silahkan bosnya melanjutkan terapi dengan orang yang telah memberi dia kemampuan untuk bisa berjalan kembali. Nggak tahu apakah si tante menyampaikan sama bosnya atau tidak. Ternyata minggu depannya beliau lagi chat
lewat WA beberapa kali, dan juga berkali-kali menelpon lagi, tetapi aku tidak angkat. Karena aku sudah bilang sama tante, keputusanku bahwa si bapak telah mempunyai ahli terapi yang lebih baik dari aku, yaitu Sinse. Maka aku akan mengurus orang yang lain yang membutuhkan keahlianku. Berkali-kali dia telepon, aku tetap tidak angkat, dan aku bilang sama tante tolong bilang sama bapak, silahkan bapak lanjutkan dengan terapisnya, yaitu Sinse tersebut, karena si bapak telah memberikan penghargaan kepada Sinse tersebut yang telah membuat dia bisa jalan kembali. Dan saya akan mempergunakan waktu saya untuk bapak, untuk saya berikan kepada orang lain. Setelah itu beliau tidak ada nelpon-nelpon dan chat lagi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kesalahan pada otot, urat, sendi, ataupun saraf itu yang tidak pada posisinya menyebabkan orang tersebut mengalami sebuah cedera. Apakah penyebabnya itu kecelakaan atau jatuh dari pohon atau dari tangga atau apapun itu penyebabnya, dia mengalami masalah dengan otot, urat, sendi, dan sarafnya. Dan untuk merapikannya itu dibutuhkan sebuah kesungguhan, kehati-hatian, kekusukan, dan rasa takut kepada Allah untuk jangan sampai melakukan kerusakan. Karena otot, urat, sendi tersebut berada di dalam daging, dan daging itu dibungkus oleh kulit, dan kita tidak mampu melihatnya. Dan sekalipun kita mampu melihat otot tersebut, kita tidak tahu apakah otot itu berada pada posisi yang benar atau tidak. Jadi kemampuan untuk mengetahui apakah otot, urat, sendi, dan saraf tersebut berada pada posisi yang benar atau salah, itu adalah sebuah karunia Allah, dan kesungguhan kita untuk mau melakukan suatu kebaikan yang dilakukan dengan sangat hati-hati, karena manusia itu 3 dimensi derajatnya daripada kebendaan yang lain. Maka kita juga harus melakukan sebuah tindakan kehati-hatian yang tingkatnya harus 3 dimensi, 3 kali lebih hati-hati dari kita mengerjakan suatu pekerjaan untuk suatu benda yang lain. Di atas jasad manusia yang mengalami cedera tersebut, kita berkarya untuk merapikan kembali dalam sebuah kehati-hatian yang otak, pikiran, dan kecemasan untuk jangan sampai terjadi kerusakan pada jasad orang tersebut. Kehati-hatian tersebut adalah sebuah karya termasuk karya seni. Seni merapikan, meletakkan kembali, mengurus agar otot-otot, urat, dan sendi tersebut dan saraf tersebut berada pada jalur normal dan kembali berfungsi normal. Atas sebuah karya, pengakuan yang kita harapkan adalah itu adalah sebuah pekerjaan kita yang disyukuri. Tapi jika mereka tidak mensyukurinya, mengingkarinya, maka kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Agar hati kita ikhlas bekerja, tidak menuntut sesuatu yang besar, tetapi adalah menuntut sebuah kejujuran hati atas sebuah karya yang dilakukan orang di atas jasad kita, agar kita kembali bisa menggerakkan jasad kita dengan normal tanpa sakit. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa terapi adalah juga sebuah karya seni. Seni merapikan otot, urat, saraf yang berantakan, yang tidak pada tempatnya agar kembali berada pada jalur normal. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton channel saya ini. Dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf atas pemikiran-pemikiran saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang bergerak di bidang terapi, bahwa
Bekerjalah dengan sebuah kehati-hatian dan keindahan sebagai sebuah karya seni di atas tubuh manusia yang mengalami cedera. Terima kasih telah menonton channel saya, dan jika apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat ketahui, mohon disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.